Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati edisi hari ini bersama saya Dewi Rati. Aspirasi Sukawati kali ini dengan tema Tanggap Bencana. Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana dan pendengar, untuk membahas tema kali ini telah hadir di studio ada 3 narasumber, diantaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen dan juga dari MDMC Kabupaten Sragen. Di antaranya ada Bapak Gianto selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sragen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dewi dan pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Ahmad Subekti ST selaku Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BPBD Sragen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi buat pendengar Buana Asri semua di wilayah Sragen pada khususnya. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Dan ada Bapak Sartono Damarjati dari MDMC Sragen selaku Wakil Ketua MDMC. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kabar baik juga Pak hari Alhamdulillah sehat ya. Iya, Alhamdulillah 3 narasumber kita hadir ya di studio untuk membahas tema kita pagi ini yaitu tanggap bencana. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, memang ya seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis di dunia yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Di mana di musim kemarau peristiwa kekeringan banyak terjadi di wilayah Indonesia dan Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya kekeringan dan hampir setiap tahun terdapat kasus kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui juga Mitra Buana dan pendengar ya, bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau di Indonesia ini akan terjadi kemarau panjang, di mana awalnya ini diprediksi hingga September atau Oktober puncak dari musim kemarau, tetapi ternyata adanya fenomena El Nino ini memicu terjadinya kemarau panjang. Baik, akan kita bahas bersama ya Mitra Buana dan pendengar mengenai tanggap bencana di Kabupaten Sragen ini. Nah, Bapak, seperti kita ketahui ya, update terkini atau update informasi terakhir yang kami terima, di mana ada 7 kecamatan di Sragen ini terdampak kekeringan, Bapak. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana saja ini dari 7 kecamatan ini? Terima kasih Mbak Dewi. Setiap tahun bahkan sejak 2017 waktu saya bertugas di BPBD selalu terjadi kekeringan dan kekurangan bersih. Yang terpanjang di 2019, kemudian tahun-tahun berikutnya kemarau basah, dan pada tahun 2003 ini hampir dikatakan kemarau panjang ya. Kemarau panjang. Untuk BPBD saat ini sudah dropping atau menangani kekeringan dalam bentuk dropping air bersih ke 7 kecamatan Mbak. Jadi yang berlangganan kering itu di 7 kecamatan di utara Bengawan Solo. Di antaranya adalah Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Miri, Kecamatan Mondoan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Jenar. Untuk saat ini sudah 7 kecamatan yang kami tangani atau kami dropping air bersih bersama dengan rekan-rekan relawan, dengan donatur yang melalui BPBD maupun dari lewat BDM dan PMI serta MDMC relawan yang lain. Kemudian yang terakhir, yang awal kami dropping adalah di Kecamatan Tangen dan Sumberlawang. Kecamatan Tangen ada 2 desa yang kami dropping awal di 19 Juni 2023, kemudian di Sumberlawang ada 1 desa yang kami dropping. Kemudian sampai dengan
14 September kemarin ada 407 tangki yang kami dropping. Kemudian yang terakhir kami dropping adalah di Kecamatan Sukodono, Mbak. Karena pada waktu itu ada sumber air yang pada tahun 2019 itu tidak kering, Mbak. Jadi ada sumber air yang sudah dibuatkan instalasi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kekurangan air bersih. Kemudian sambil pelaksanaan pembuatan instalasi di sumber air itu, warga masyarakat juga membuat sumber dalam, Mbak. Masing-masing ada sumber dalam sehingga dari sumber air yang ada kemudian diberdayakan, ditarik ke warga masyarakat. Ada 3 tangki ataupun tandon air distribusi. Pada saat itu hanya terpakai satu tandon distribusi. Alasannya karena masyarakat sudah membuat sumur dalam itu, Mbak. Gitu. Mbak. Iya. Nah, Bapak, dari 7 kecamatan yang terdampak kekeringan, apakah sudah dipetakan untuk wilayah-wilayah yang terdampak kekurangan air bersih ataupun kekeringan ini? Dan seperti apa kriteria wilayah kekeringan itu? Nah, seperti apa? Standarnya bagaimana begitu? Jadi tahun 2019 itu juga merupakan masukan bagi kami bahwa kemarau panjang itu kita jadi tahu wilayah mana saja yang terdampak kekeringan. Jadi ada 7 kecamatan itu, kemudian 46 desa, 201 dukuh atau RT, Mbak. Iya gitu ya, ada 7 kecamatan, diantaranya ada Kecamatan Miri, Kecamatan Sumberlawang, Mondoan, Gesi, Jenar, Tangen, dan Sukodono itu ya Bapak ya? Iya. Jadi itu ya Mitra Buana, 7 kecamatan ini ya, hingga saat ini terdampak kekeringan dan saat ini juga masih melakukan ya dari pihak BPBD juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya ini menyalurkan bantuan air atau dropping air. Nah ini ya BPBD sudah, kita coba beralih ke MDMC. Nah ini MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center ya Bapak ya, Pak Sartono. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, MDMC sebagai relawan juga ini di Muhammadiyah ya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MDMC itu adalah lembaga yang tugas kami itu membantu pimpinan baik di tingkatan mungkin di daerah, wilayah atau di pusat dalam hal kebencanaan. Karena Muhammadiyah concern dengan kebencanaan, maka dibentuk lembaga untuk memikirkan tentang kebencanaan. Nama resmi kami sebenarnya bukan MDMC tetapi LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Tetapi karena sudah terlanjur kita brandingnya sudah terlanjur MDMC maka itu? Kita tetap pakai itu, tapi kalau untuk surat-surat resmi atau administrasi resmi kita pakai Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah. Tapi ini sama ya Bapak ya? Sama ya, cuma istilahnya cuma brandingnya aja yang terlanjur kita sudah dikenal seperti itu. Jadi tugas kita juga membantu pemerintah untuk kebencanaan dalam segala klaster kita turun di situ, baik di lokal, di tingkat antar kota maupun bahkan sampai ke luar negeri kita juga respon untuk MDMC pusat juga. Oh gitu ya. Nah ini Bapak terkait dengan kekeringan di Kabupaten Sragen yang saat ini masih terjadi, mungkin dari MDMC sendiri ya untuk menghadapi musim kemarau dan juga fenomena El Nino ini tentunya dari MDMC ada program khusus untuk tanggap bencana. Ya, MDMC ketika mengetahui ada surat keputusan Bupati yang siaga dan tanggap darurat itu kita merespon, kita koordinasi internal dan juga beberapa teman asesmen lokasi, oh ternyata memang ada, maka kita membentuk tim juga untuk kekeringan ini. Jadi kita ada tim juga, kita ada armada sendiri, terus kita asesmen, kita susun rencana operasi dan kita melaksanakan operasi, itu tahap kami ya. Iya.
Nah ini untuk penyaluran bantuan air bersih di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Nah selama musim kemarau ini sudah berapa liter atau tangki air bersih yang sudah disalurkan dari MDMC dan itu sejak kapan Bapak dilakukan? MDMC sejak tanggal 20 Juli 2003 kemarin. Jadi kita sudah sampai hari ini kita menyalurkan sebanyak 37 tangki. 37 tangki. Karena tangki kita hanya satu, sedangkan pergerakan kita 1 minggu 2 kali atau sekali, jadi kita masih di angka itu. Terus masih menjangkau 6 kecamatan kita, 28 dukuh kita dan 13 desa. Iya. Ini tadi kan kita sudah ngobrol sama Pak Gianto bahwa update terakhir ya, itu ada 7 kecamatan yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Ini MDMC sudah mengcover atau sudah membantu dropping airnya 6 kecamatan. Nah ini, kembali lagi ke BPBD ya, mungkin nanti Pak Gianto bisa, Bapak Ahmad Subekti juga bisa. Nah ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, nah ini bagaimana kondisi wilayah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih? Monggo. Tadi menambahi yang pertama dulu ya. Iya, monggo. Tadi dalam rangka memetakan di Kabupaten Sragen ini memang termasuk dari 200 sekian desa yang ada itu 171 desa itu rawan bencana. 171 desa. Nah itu sekitar 43 desa rawan kekeringan. Oh, gitu. Itu dulu paling istilahnya paling panjang di 2019 ya, 2019-2020. Iya. Dari itu kita mendata dan memetakan dan kita sudah berusaha untuk mentreatment Mbak sebetulnya. Jadi sudah memberi tandon. Untuk sampai dengan saat ini kita sudah memberi tandon sekitar 79 tandon. 79 dari total 231 tandon yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Jadi ditempatkan di daerah-daerah yang di mana itu memang penduduknya itu kadang tidak di rumah ketika di dropping. Oh, gitu. Biar kita itu tidak menunggu. Soalnya kalau kita menunggu orangnya belum datang nanti terlalu lama. Iya. Itu. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat Sragen di wilayah kekeringan juga sudah menyadari seperti yang tadi dibicarakan Mas Gianto, kalau bencana itu bukan hanya milik pemerintah. Iya, milik masyarakat bersama. ya. Masyarakat membuat kolam-kolam pakai terpal itu untuk ketika diberikan bantuan dropping itu biar langsung cepat. Oh, nanti gitu. masyarakat tinggal ngambil dari situ. Ada tandonnya gitu Iya, ya. ada tandonnya. Nah, dari 139 tandon ya? Total semua 231 tandon. Oh, 231 tandon. Iya. Sampai saat ini masih digunakan atau dimanfaatkan? Sampai saat ini digunakan, cuman kadang masyarakat, ini kan karena masyarakat di pedesaan ya, kurang bisa dikendalikan. Jadi kalau ada yang punya hajat, itu nanti mereka digeser-geser tempatnya. Itu. Tapi alhamdulillah yang kita dropping sekarang hampir semuanya ada tempat penampungan ya Pak ya. Baik itu tandon maupun dari kolam terpal yang mereka buat. Gitu. Jadi untuk mempercepat droppingnya, karena kita hanya armada yang bergerak ini hanya 3. Iya. Jadi kalau kita nunggu nanti malah yang lain tidak kedapatan waktunya gitu. Iya. Itu pun kadang kalau untuk wilayah jauh kita sampai malam ya Pak Gia. Kalau 3 trip itu bisa sampai jam 9 malam baru pulang. Itu jadi kasihan juga sebetulnya yang ngirim, tapi memang ya teman-teman Satgas di tempat kita itu ya wis standby ya Pak. Standby 24 jam. Iya. Pokoknya setiap ada bantuan kita siap untuk melaksanakan gitu, untuk dijalankan. Kita juga dibantu dengan teman-teman relawan Gawan ya Pak ya. Relawan Gawan di sana siap untuk mendata mana yang akan diberi bantuan, nanti kita koordinasi dengan mereka gitu, mana yang harus didahulukan gitu. Alhamdulillah juga MDMC ini walaupun baru 37 itu juga sudah luar biasa, karena untuk saat kering ini memang air itu ya sumber
menjadi sumber ini. Iya, betul Kadang sekali. kalau kita tidak hati-hati bisa jadi sumber masalah ini. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya. dan dengan bijak gitu ya untuk penggunaannya. Betul sekali. Tadi apa itu poin? Iya, dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini bagaimana kondisi wilayah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih? Iya, ini kalau dari 2 tahun yang lalu memang kemarau basah, Mbak. Jadi tidak terlalu banyak. Iya. Dari 500 tangki yang kita sediakan untuk setiap tahunnya, untuk 2021 dan 2022 itu tidak ada 50% ya Pak ya. Tidak ada 50%. Jadi itu salah satunya karena kemarau basah. Yang kedua memang beberapa sudah di treatment sama PDAM dan Pamsimas ya. Jadi kita tidak terlalu banyak yang tahun 2021 dan 2022. Iya. Untuk sekarang ini pun walaupun kemarin kemaraunya sebetulnya sudah agak panjang, ini yang menyusul 7 kecamatan baru 1 ya Pak ya. Baru 1 itu menyusul. Kalau dulu merata. Hampir 7 kecamatan. bersamaan Iya, ya. bahkan muncul tempat-tempat kekeringan lagi yang baru. Seragen Kota, Kedungpit itu juga menyusul yang dulu itu, Mbak. Tapi sekarang alhamdulillah ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Iya. Jadi ya memang kadang yang namanya bencana itu ya disediakan belum tentu digunakan. Tapi kalau tidak disediakan ya itu tadi kalau ada terjadi nanti kita repot. Iya, betul sekali Bapak. Moga Mas Ki mau tambah. Pak Gianto mau menambahkan? Sudah. Nah ini beralih ke MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah ini hingga saat ini apakah masih dilakukan pendistribusian atau penyaluran air bersih dan mekanismenya seperti apa? Untuk saat ini kita masih, bahkan hari ini ada teman yang di lapangan kita distribusi rencana hari ini 4 tangki. Karena tangki kita 1, jadi kita yang lainnya kita menyewa dari tangki komersil. Hari ini kita ke Tangen sama Jenar semuanya. Tangen dan Jenar ya? Tangen Jenar. Jadi selama ini kita masih terus evaluasi dalam arti apakah hanya dropping, apakah hanya di titik tertentu atau apa, kita terus evaluasi. Bahkan kita setiap habis giat kita membuat situational report atau sitrap di istilah kami. Jadi kita laporkan kondisi masyarakat, kondisi relawan seperti apa, terus ada rencana-rencana operasi lain juga, insya Allah kita lakukan. Misalnya kita akan coba rencana operasinya bantuan toren, bantuan tandon, ada titik juga yang tidak ada tampungan air, kita coba bantu dengan kolam terpal, kita stimulasi seperti itu masyarakat agar bisa berinisiatif sendiri. Terus kita juga ada rencana untuk bantuan adanya secara pribadi galon, kita susun rencana operasi. Jadi kita masih terus bergiat, insya Allah ketika mengikuti dari SK Bupati itu. Kalau SK itu sampai 30 Desember, kalau itu masih terjadi ya insya Allah kita masih bergiat sampai itu. Iya, luar biasa ini ya dari MDMC, ternyata juga program khusus untuk tangga bencananya cukup luar biasa ya Bapak ya. Sesuai dengan SK Bupati dari MDMC sendiri juga terus berupaya, terus berusaha untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak kekeringan ataupun yang di mana di situ di wilayah di situ ada bencana, MDMC tangga bencana iya. begitu. SOP kami kalau secara teknis kalau per giat kita juga ngirimkan relawan. Kita kontak relawan lokal, terus kita koordinasi dengan relawan Ganevo, juga dengan koordinasi dengan BPBD, dengan Mbak Yuli, kita koordinasi agar tidak ada tubrukan dengan potensi lain, dengan BPBD, dengan PDAM maupun dengan PMI. Jadi SOP kita seperti itu, terus ada asesmen juga, dan kami juga mewajibkan relawan kami di lapangan cek tandon maupun kolam terpal bersih atau tidak. Sebelum bersih kita tidak akan kita kucurkan. Karena dalam beberapa kasus yang kotor tandonnya atau terpalnya, tapi donatur yang kena, lo kok banyune kerget gitu. Iya. Jadi harus kita benar-benar terus sama pemangku
pemerintah setempat misalnya RT atau ke perangkat desa ya harus juga kita koordinasi juga agar tepat sasaran lah istilahnya gitu, tidak tumbuhan dalam artinya itu. Iya betul. Jadi itu ya selalu menjaga kebersihan dari air tersebut ya Pak. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya, Dewi sudah berbincang-bincang mengenai kekeringan di Kabupaten Sragen, di mana update terakhir ya, informasi terakhir yang kami terima ada 7 kecamatan di Sragen yang terdampak kekeringan. Di antaranya ada Kecamatan Miri, Sumberlawang, Mondoan, Gesi, Jenar, Tangen, dan Sukodono. Dan tentunya BPBD ini ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana di musim kemarau ini sudah mendropping air atau menyalurkan air bersih ya untuk warga yang terdampak kekeringan. Hingga saat ini totalnya sudah ada 407 tangki air. Kemudian dari MDMC sendiri selaku relawan dari Muhammadiyah ini juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ada 37 tangki air yang sudah disalurkan dari MDMC Sragen kepada masyarakat wilayah Kabupaten Sragen yang terdampak kekeringan. Ada 6 kecamatan yang sudah dibantu oleh MDMC ini ya, cukup luar biasa, di mana saat ini memang bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, air merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di sana. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, untuk selanjutnya kita ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sragen ya. Nah ini Bapak, bagaimana mekanisme untuk mengajukan permintaan dropping air bersih? Terima kasih Pak. Untuk mekanisme permintaan air bersih adalah warga masyarakat lapor ke kepala desa, kemudian kepala desa nanti merekap wilayah mana yang membutuhkan air bersih, dan setelah direkap nanti diajukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Mbak. Oh gitu, jadi berarti ini ke kelurahan dulu, laporan dulu, baru ke BPBD. Gitu ya, itu ya untuk mekanisme pengajuan permintaan dropping air bersih. Kemudian ini ke Pak Sartono selaku Wakil Ketua MDMC Bapak. Nah ini, dalam penyaluran bantuan air bersih, MDMC bekerja sama juga dengan BPBD atau pihak-pihak terkait Bapak? Ya, kita tentunya harus bekerja sama dengan pihak lain, terutama stakeholder kebencanaan. Kita juga koordinasi dengan BPBD, kita koordinasi dengan teman-teman PMI, kita koordinasi dengan teman-teman dari relawan yang di lapangan, relawan Ganevo, kita koordinasi. Iya. Jadi karena seperti yang disampaikan oleh Pak Gianto tadi, kebencanaan itu urusan kita bersama. Iya. Unsur pentahalik harus kita jalankan. Jadi kita tetap koordinasi, kita tidak boleh bergerak sendiri karena tidak akan mungkin kita bergerak sendiri siapapun dalam menangani kebencanaan. Saling bergotong royong ini ya Bapak ya. Iya betul. Ini apakah MDMC membuka donasi juga untuk dropping air bersih ini Bapak? Ya, MDMC membuka donasi bukan hanya untuk air juga Mbak, tapi juga untuk toren, untuk terpal, dan juga untuk galon kita masih membuka donasi untuk masyarakat. Awal September ini kita mulai, tapi kalau bulan kemarin kita masih memakai kekuatan kita sendiri, jadi sumber daya kita sendiri. Akhirnya ketika ada antusias masyarakat dari donasi yang donatur yang ingin mendonasikan ya kita menerima. Jadi kita juga menerima bantuan dari masyarakat, tapi kita lemparkan opsinya juga dalam arti air atau toren atau galon atau terpal itu. Iya. Jadi kita ada beberapa opsi agar masyarakat tidak terbatas pada satu air saja misalnya gitu. Nah ini mungkin ini ya dari BPBD, apa yang dilakukan BPBD Sragen untuk menghadapi dampak fenomena El Nino dan harapan di musim kemarau panjang ini? Monggo silakan Pak Ahmad. Yeah. Seperti kita ketahui bahwa El Nino itu ada naiknya suhu air laut di area Samudra Pasifik yang menyebabkan untuk Indonesia itu jadi menurunnya curah hujan. Kebetulan di Kabupaten Sragen ini yang sudah kita petakan dari 7 kecamatan, 43
desa yang sering terdampak itu kejadian yang paling pada waktu itu memang paling parah. Kita dropping itu sampai 6.500 tangki pada saat itu. Iya. 2019-2020. Itu menjadi istilahnya database kami. Ketika daerah-daerah itu nanti ada kemarau panjang, makanya kita langsung siap siaga itu. Ketika ada El Nino itu tadi efeknya adalah menurun, ini pasti insya Allah nanti ada kekeringan. Saya nggak bilang pasti nanti tidak jadi kualat. Perkiraan kami ada kekeringan itu mungkin puncaknya di bulan September kah, Oktober kah, itu ternyata ini masih pada posisi puncak ini. Nah, kita kemarin sebelumnya kita sudah jaga-jaga, kita koordinasi dengan stakeholder terkait, banyak teman-teman dari Pamsimas dari itu yang kita koordinasi juga, dan kita juga membuat surat tanggap darurat untuk kekeringan, untuk antisipasi nanti biar masyarakat itu tahu, paham kalau ada mau mengadakan istilahnya penganggaran dan lain-lain itu memang situasinya niki sedang kering gitu. Dan karena kita sudah mempunyai tabungan beberapa tandon sekitar 231 yang tersebar di dukuh-dukuh rawan kekeringan itu, kita sebelum terjadi kekeringan itu kita sudah mulai ngecek posisi tandonnya ada di tempatnya tidak, terus kondisinya kotor apa tidak, seperti tadi dari FDMC nanti dibantu malah dikira airnya yang kotor, padahal tandonnya yang kotor mungkin ya Pak ya. Kita sudah antisipasi itu jadi kita monitoring ke daerah-daerah rawan kekeringan itu biar pantau terus ya Bapak. Iya, itu sudah, dan peralatan tangki kita sudah sebetulnya yang kita punya modal pokok 3 itu sudah siap, waktu itu siap ready, tapi karena medannya yang luar biasa apalagi ke daerah Gilirejo Baru itu yang satu terpaksa istirahat dulu ini tangkinya. Tapi alhamdulillah kita dapat pinjaman lagi dari Perkim Provinsi, satu lagi tangki bisa membantu operasional kita dalam penanganan kekeringan. Kita juga ada temu relawan Mbak, yang setahun itu minimal kita adakan 2 kali. Jadi untuk mempererat antara BPBD dengan semua relawan yang ada di Kabupaten Sragen, itu biar ya seperti ini, ketika ada bencana itu mereka langsung tanggap. Langsung istilahnya ya alhamdulillah membantu BPBD dalam informasi mana yang harus didahulukan, mana yang kering, mana yang segera membutuhkan, dan mereka juga memberikan istilahnya pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau minta detik ini jam ini mungkin tidak bisa langsung kita layani karena antri. Dengan keterbatasan kita yang hanya beberapa armada, sementara yang membutuhkan hampir bersama-sama semuanya, kita ya harus antri. Tapi kita sudah antisipasi dengan hal demikian Mbak, menyiapkan kendaraan armada tangki yang sudah kita punya, koordinasi dengan relawan dan semua stakeholder yang ada. Juga kita sudah memonitoring tandon-tandon dan daerah wilayah-wilayah kekeringan itu, kita juga memberikan sosialisasi komunikasi yang nanti berkaitan dengan desa yang kekeringan Mbak, biar nanti mereka juga sudah siap apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekeringan. Betul gitu. sekali seperti itu. Demikian Mbak. Jadi memang sudah jauh-jauh hari ini BPBD sudah mempersiapkan. Sudah. Agar masyarakat yang nantinya terdampak kekeringan ini juga sudah siap. Sudah. Ya, Bapak, ya. Karena pengalaman kita dari yang paling parah istilahnya itu 2019-2020 memang luar biasa itu luar waktu biasa itu. ya. Tapi pada saat itu memang kita tangkinya lebih banyak dari ini sepertinya Pak ya. Kita ada bantuan 2 armada dari provinsi sama Perkim ini juga. Jadi waktu itu ada tambahan 3 Mbak. Jadi kita ya bisa lebih luas. Oh gitu. Ya, ini kemarin walaupun terlambat ya alhamdulillah tangki dari Perkim Provinsi
hadir di tempat kita untuk membantu. Kebetulan yang tempat kita yang 3 itu rusak 1 begitu. Jadi masih bisa beroperasi, masih bisa mengcover untuk daerah-daerah yang terdampak itu masih ya, dengan catatan sabar karena yang membutuhkan lebih banyak daripada yang menyediakan. Betul sekali ya. Ini terima kasih Pak Ahmad Subekti. Nah ini ya, dari beberapa pertanyaan tadi, mungkin ini ya ke Pak Gianto mungkin atau Pak Ahmad Subekti. Kalau tadi dari MDMC tentunya ini ya untuk bantuan air bersih ini donasi dari masyarakat juga gitu ya. Nah kalau dari BPBD, nah ini anggarannya dari mana Bapak? Terima kasih Mbak. Untuk BPBD disediakan dari APBD itu 500 tangki. Kemudian sampai saat ini dari donasi ada 361 tangki yang sudah tersalur 184 tangki. Jadi kami untuk APBD sudah tersalur 223 tangki sampai dengan 14 September kemarin. Jadi sisanya untuk APBD 277 tangki. Kemudian dari CSR yang belum tersalur ada 177 tangki, Mbak. Jadi mudah-mudahan aman bagi BPBD karena BPBD juga dibantu oleh teman-teman relawan MDMC dan donatur yang ada di Kabupaten Sragen. Iya, terima kasih Bapak Gianto ya. Jadi ini ya Mitra Buana untuk penyaluran dropping air bersih ya di wilayah Kabupaten Sragen ini memang tidak hanya pemerintah saja ini ya yang memikirkan, tapi juga dipikirkan bersama-sama begitu ya, dengan cara bekerja sama, koordinasi dari pihak-pihak terkait, relawan juga membantu begitu ya. Baik, untuk yang terakhir ini ya, nah ini sebagai closing statement juga, bagaimana himbauan untuk masyarakat Sragen yang terkena atau terdampak di musim kemarau ini ada kekeringan, nah seperti apa Bapak himbauannya? Mungkin dari Pak Gianto dulu. Himbauan kami agar masyarakat menjaga lingkungan, artinya untuk selalu memelihara tanaman ataupun menanam tanaman yang sekiranya di musim kemarau tidak mati. Ada tanaman-tanaman keras ataupun buah-buahan misalnya, itu harus diusahakan dan dijaga. Kemudian jagalah aset-aset yang ataupun bantuan dari donatur, misalnya tandon air dengan baik. Apabila dibutuhkan nanti tidak merepotkan semua. Jadi tandon air ataupun terpal yang sudah ada ini dipelihara dengan baik sehingga tidak muncul kejadian yang tidak diinginkan. Iya, Bapak Ahmad Subekti. Saya juga menghimbau dari masyarakat dan semuanya, bagi semua yang berkepentingan terutama bahwa keterbatasan peralatan di BPBD maupun di rekan MDMC dan PMI juga PDAM itu istilahnya sangat terbatas daripada kekeringan yang sedang terjadi. Jadi dimohon untuk sabar, biar tidak tambah panas tapi biar adem. Jadi nanti walaupun panas kekeringan tapi kita tetap adem. Betul sekali. Terus yang selanjutnya BPBD itu sudah pernah melaksanakan geolistrik. Ternyata memang di wilayah utara Bengawan itu kebanyakan tidak ada sumber airnya. Kalaupun ada lebih dari 200 meter dan itu dimungkinkan asin. Makanya seperti Mas Gianto sampaikan tadi bahwa coba nanti dengan memberikan penghijauan ataupun membuat sumur-sumur yang sekiranya kalau di waktu musim hujan bisa buat penampung. Mudah-mudahan nanti akan timbul sumber-sumber air baru. Soalnya kalau hanya mengandalkan sumur dalam, itu kalau dari analisis kami kok kayaknya sangat kecil peluangnya. Jadi mungkin kita buat sumur-sumur baru, sumur terbuka yang itu nanti untuk menampung air hujan. Mudah-mudahan dengan demikian muncul sumber-sumber air baru. Serta penanaman pohon-pohon yang bisa menyimpan air. Seperti termbesi, mungkin seperti beringin, itu kan biasanya kalau ada pohon-pohon besar seperti itu
tumbuh sendang ya, sendang atau sumber air. Mungkin iya. dengan demikian nanti akan mengurangi luasan wilayah yang terkena dampak kekeringan. Demikian Mbak. Gitu ya. Terima kasih Pak Ahmad Subekti. Nah ini untuk MDMC ke Pak Sartono ini, bagaimana untuk himbauan bagi masyarakat Sragen yang terdampak kekurangan air bersih ataupun kekeringan? Monggo Bapak. Ya, makasih Mbak. Begini Mbak, bagaimana tangguh bencana itu? Tangguh itu kan kapabilitas Mbak ya, kemampuan ya. Dalam kebencanaan kan ada 3 fase, pra-bencana, tanggap bencana, dan rehabilitasi rekonstruksi. Agar tangguh ya dimulai dari pra-bencana dulu, dari mitigasi. Jadi untuk siapapun, masyarakat terdampak atau masyarakat tidak terdampak, ataupun stakeholder, ataupun potensi relawan, mitigasi dulu kita pikirkan. Ketemuan kami di beberapa titik di lokasi kekeringan itu, ada beberapa instansi yang mempunyai program untuk mengelola kekeringan ini dengan program-program tertentu. Dan saya lihat salah satu programnya ada yang bikin IPA, instalasi penangkap air hujan hibrid plus sumber resapan. Nah, itu di beberapa titik hampir saya data itu ada sekitar 66 instalasi seperti itu. Terus harapan kami ketika ada pihak yang mensponsori seperti itu, masyarakat proaktif juga. Misalnya seperti yang disampaikan sama Pak Gianto, Pak Bekti tadi, tanam pohon di sekitar IPA itu tadi. Iya, tanam pohon ya. Ya, itu dimulai dari itu, nanti biar tanam terutama yang bisa mengikat air. Itu. Temuan kami juga ada beberapa kelompok masyarakat itu yang ternyata mempunyai inisiatif. Dalam arti bagaimana agar daerah kami ada air. Ada kelompok masyarakat yang menanam pohon yang bisa mengikat air itu di sekitar 20-50 meter di salah satu embung di desa di Sragen. Jadi harapan kami mungkin dengan memulai dari situ, insya Allah nanti kedepannya mungkin akan lebih berkurang lagi lah istilahnya dampak dari bencana ini. Karena perbandingan data juga kita dari tahun 2019 dari tahun 2020 dan tahun ini itu ada beberapa titik yang sudah tidak memerlukan bantuan lagi. Saya datangi, kita asesmen, aku izin Mas Nek untuk banyu, kita sudah bisa. Nah, itu ada satu titik kita coret. Tapi juga ada satu titik lagi yang ternyata dari belum pernah kekeringan tapi ternyata ini kena dampak. Jadi kita terus seperti itu. Jadi harapan kami masyarakat juga ikut proaktif agar bisa menjadi masyarakat yang tangguh bencana di masa mendatang. Di mana Mbak? Iya. Jadi ini digerakkan kembali untuk penghijauan dan juga penanaman pohonnya ya Bapak ya. Jadi itu ya Mitra Buana dan pendengar ya, dari himbauan dari masing-masing narasumber hampir-hampir sama. Jadi ini ya di musim kemarau ini mungkin bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan ini bisa untuk mencoba menanam pohon. Nah ini bisa pohon beringin ataupun terem besi yang mungkin bisa menyimpan air ya di dalamnya nanti dan bisa memunculkan sumber mata air seperti itu ya Mitra Buana dan pendengar. Nah itu Mitra Buana, beberapa hal sudah kami hadirkan ya di talk show Aspirasi Sukowati di edisi hari ini dengan tema tanggap bencana. Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian talk show Aspirasi Sukowati kali ini dengan tema tanggap bencana bersama narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen dan juga MDMC Kabupaten Sragen. Di antaranya ada Bapak Gianto selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Sragen, Bapak Ahmad Subekti ST dari BPBD Sragen selaku Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan juga Bapak Sartono Damarjati selaku Wakil Ketua MDMC Kabupaten Sragen. Semoga obrolan ataupun bahasan kita pagi ini bermanfaat dan mudah-mudahan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih, mudah-mudahan bisa memanfaatkan air bersih secara bijak sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya sampai di sini talk show Aspirasi Sukowati edisi kali ini, dan semoga
Kita berjumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini. Dan sampai jumpa di Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Selamat pagi.